Oke, halo semuanya. Hari ini kami duduk bertiga di sini. Ini tanteku, ini udah aku mau berkesaksian bahwa selama ini berapa tahun dan sakitnya tumor otak. Jadi maksudnya ini dibuat untuk yang sakit motivasi karena aku ini udah sembuh gitu loh, sudah sembuh ya. Jadi mulai dari sinar dulu ya. Nah, coba udah gimana perasaannya sekarang? Semenjak kita kan nih banyak pergumulan kita kemarin, perjalanan kita waktu mulai datang udah, terus sampai kita radiasi, check up terus ada selama COVID itu kami sakit kami di sini. Pokoknya udah ini sakit selama COVID itu, tinggal di rumah ini, datang dari Bengkulu. Jadi udah ini mau menceritakan dulu, ini motivasi buat yang masih sakit ya. Karena tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Jadi ulet terus bersyukur, selalu berdoa. Gitu. Coba ceritakan udah biar ada motivasi buat orang bahwa mulai dari pertama udah itu semangat terus gitu. Saya juga selalu lihat udah semangat terus untuk berobat gitu. Coba udah. Mulai dari mana nih? Ya yang penting ini aja udah yang udah rasakan sekarang kan udah sehat nih, udah sehat kita. Jadi kalau dari awalnya sebenarnya terasa itu 2018, hanya tidak tahu kalau sakitnya itu tumor karena telinga berdenging, habis itu semakin meningkat, makin lama kepala sakit, akhirnya tahun 2021 itu baru betul-betul terasa sakit. Kalau menurut dokter itu vertigo. Tapi setelah makan obatnya habis, sakitnya pun timbul lagi. Setelah dicek, rupanya ada tumor otak. Lalu di dalam tumor itu banyak juga yang memberikan saran kalau bisa jangan dioperasi dan sebagainya. Jadi usaha-usaha sudah kami lakukan. Kami selalu berdoa minta supaya diberikan kesembuhan, namun prosesnya cukup lama. Akhirnya awal 2022 saya punya keyakinan 2022 Januari saya punya keyakinan bahwa saya akan sembuh. Habis itu saya sempat diberkati juga oleh Pastor Andi Simon. Lalu sekitar bulan 4 2022 itu masih terasa semakin parah. Akhirnya kami ke Palembang, mau dicek di sana, disarankan suruh kembali lagi ke Jakarta. Sekitar bulan 6 kami ke Jakarta, bulan 5 ke Jakarta. Habis itu lanjut ke rumah sakit PON. Nah, di situ dilaksanakan pemeriksaan. Hari ini masuk ke rumah sakit, langsung besok ada tindakan. Rupanya di situ di samping ada tumor otak, ada juga cairan dalam otak. Namanya hidrosefalus. Akhirnya dilakukan tindakan operasi. Namun sebelumnya itu sudah disinar dulu untuk mengurangi pendarahan. Itu sinarnya berapa? Disinar 25 kali. 25 ya. Untuk mengurangi pendarahan karena di dalam tumor itu jaringan pembuluh darah. Jadi tidak bisa dioperasi kalau masih ada cairan gitu ya? Ya. Habis itu udah disinar di Siloam, operasinya di rumah sakit PON. Sekitar 1 bulan kemudian baru pengangkatan tumor. Pada bulan Juli 2022 itu pengangkatan tumor yang dimulai dari masuk ruang operasi jam 7:30 pagi. Menurut cerita kami jam 4 selesai, jam 5 keluar
dari ruang operasi. Nah besoknya baru sadar, terasa buka mata tuh agak berat rupanya, sarafnya kena Mata. bagian mata mungkin, jadi agak susah dikedipkan yang sebelah kiri, agak susah ditutup. Nah, di samping itu kami selalu berjalan terus, obat kami makan, doa terus. Yang jelas tugas saya sebagai manusia yaitu berdoa dan berusaha. Jadi bibirnya juga operasi bisa diusahakan. No? Bibir yang meot ke sebelah. Habis operasi itu, Habis operasi itu bukan hanya mata, namun pada bagian wajah sebelah kirinya agak turun, agak susah digerakkan, jadi miring. Kalau dilihat sepintas itu sama dengan orang stroke. Puji Tuhan. Mengop itu miring, tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati melalui doa-doa saudara semua, baik dari gereja apa, dari siapapun yang selalu mendoakan saya, sehingga makin lama makin sembuh. Terus di samping itu kami tetap menjaga makanan, yaitu jangan makan gula, sate maupun makanan yang dipanggang. Itu jangan. Sama daging ya, daging ya. Daging sekali-sekali. Habis itu makan jus baik beet, brokoli, sayuran maupun jus buah-buahan. Itu pagi jus sayur, siang jus buah setiap hari. Termasuk istilahnya gula sudah harus dihindari itu kami lakukan sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Akhirnya masih sering makan obat karena masih terasa berat dan nyeri di kepala. Lama-kelamaan semakin membaik, dan kami juga sempat ke dokter jiwa untuk membuat supaya kita dapat tidur dengan nyenyak. Karena waktu malam itulah terjadi pemulihan menurut keterangan dari dokter. Akhirnya kami ke situ, ke dokter jiwa, kasih obat yang dosisnya semakin lama semakin menurun, dan sampai akhirnya tidak makan obat lagi. Puji Tuhan. Dan mulai bulan kemarin November. akhir November ataupun Desember kami sudah tidak makan obat sampai dengan sekarang. Walaupun masih kadang-kadang terasa nyeri di kepala, paling kami istirahat. Terus kami juga yakin